saya, rekan guru saya, beliau ngajar matematika, nama beliau Bu Eka Febriana, SPDI. Selamat pagi Bu Eka. Pagi Pak. Sehat Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Ini mohon izin, pengen bincang-bincang waktunya sebentar Bu Eka. Sebelum melakukan observasi di kelas, ini ceritanya percakapan observasi kita ini Bu Eka. Materi yang mau disampaikan ini untuk kelas berapa Bu Eka? Kelas 10 Pak. Kelas 10. Tepatnya di semester 1. Semester 1 kelas 10. Iya. MPLT ya Bu? Ya. MPLT. Materi apa Bu Eka? Materi SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. 3 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel. Ini dilaksanakan rencananya kapan Bu Eka? Insya Allah hari Selasa depan Pak. Selasa depan berarti ini hari Sabtu, nanti Senin terus Selasanya. Pas jamnya ya Bu? Pas jamnya. Pas jamnya. Kalau boleh tanya Bu Eka, ini tujuan pembelajarannya apa Bu Eka? Mungkin sekilas saja, oh ini gitu aja. Tujuan pembelajarannya ada 2 Pak. Yang pertama itu untuk memodelkan masalah kontekstual, dan yang kedua itu diharapkan siswa bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, penyelesaian dari masalah kontekstual dengan persamaan 3 variabel. Terus ini Bu Eka, kalau Bu Eka mau ngajar otomatis kan ada yang ingin dikembangkan lah di sini. Oh kira-kira nanti setelah belajar itu saya pengen mengembangkan ini. Apa itu Bu Eka? Yang saya harapkan setelah berdiskusi, siswa bisa lebih aktif, bisa lebih mengembangkan gaya belajarnya, terutama dalam pembelajaran yang saya pakai ini, sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti siswa bisa dikatakan kalau secara umum siswa juga aktif dan kontribusi saat pembelajaran juga ya. Termasuk menyelesaikan yang tujuan tadi bisa tercapai. Terus yang modelnya Bu Eka, model pembelajaran otomatis kan ada model, ada strategi. Bu Eka pakai model apa untuk hari Selasa depan ini? Untuk hari Selasa, untuk modelnya saya pakai PBL, Based Learning. Ya. Dengan strategi yang saya pakai berdiferensiasi, kita bagi jadi 3 Pak. Yaitu ada visual, auditori, dan kinestetik. Oh berarti diferensiasi proses rencananya Bu Eka ya? Iya. Oh ambil PBL ini mungkin karena masalah yang konstekstual tadi mungkin berkaitannya ya. Oke. Mudah-mudahan Bu Eka dari perbincangan ini tidak ada unsur menilai Bu Eka. Tidak ada unsur menilai observasi ini, bahkan ini ya tujuannya supaya sama-sama berkembang, yang diobservasi atau yang observasi saya. Nanti ada kemungkinan juga ya tidak masalah saya minta Bu Eka yang jadi observer saya lah, supaya apa sih kekurangannya, kadang kalau menilai diri sendiri kan kurang pas ya. Terima kasih Bu Eka sebelumnya, terima kasih waktunya, mudah-mudahan hari Selasa 3 hari lagi berjalan sukses, dan nanti di pembelajaran saya juga minta izin untuk ya duduk di ruangan lah Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama. Silakan duduk Pak. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dipersilahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Untuk yang beragama non-muslim, silakan menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammad
Terima kasih, semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Selanjutnya kita akan absensi terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya ibu panggil, silahkan sebutkan satu kata yang mewakili perasaan kalian pagi hari ini. Sudah siap? Siap. Andra? Andini? Amanda? Pika? Mujiati? Onyelia? Afrina? Yuliana? Wina? Emma? Maria Santika? Yes. Saskia Putri? Galau. Nabila? Maria Mai? Mahdalena? Jihan? Miftahul Jana? Andre? Baik, jadi hari ini satu orang yang tidak masuk ya. Maria Santika sakit ya. Kita doakan bersama semoga Maria Santika bisa lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Amin. Selanjutnya silahkan berdiri semua. Kita cek kerapian. Silahkan diperhatikan dirinya sendiri, diperhatikan temannya, apakah bajunya sudah rapi, sudah dimasukkan semua, dasinya sudah dipakai. Oke, ruangan kelas juga sudah bersih. Silahkan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar materi SPL TV. Apa itu SPL TV? Sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, secara singkatnya saja, adakah yang tahu apa manfaat kita mempelajari SPL TV dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya, Bu. Ya, silakan Onyel. Dapat menentukan keuntungan atau laba. Ya, yang lanjutnya ada yang lain? Muji, silakan. Dapat mencari harga dasar untuk harga pokok suatu barang. Oke, ada yang lain? Mahdalena, silakan. Dapat membandingkan harga barang. Dapat membandingkan harga barang. Oke, selanjutnya kita perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada apa saja? Nabila, silakan. Membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Oke, selanjutnya Afrina. Menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi, eliminasi, gabungan, dan determinan dengan teliti. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Selanjutnya, adakah yang tahu bagaimana cara memodelkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPL TV dan bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual tersebut? Belum? Oke, belum ada yang tahu? Baik, untuk memodelkan sekaligus menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPL TV, terlebih dahulu kalian harus pelajari atau kalian harus pahami apa itu pengertian dari SPL TV. Kemudian kalian juga harus tahu bagaimana bentuk umumnya dari SPL TV itu. Karena dua materi tersebut merupakan materi prasyarat yang harus kalian penuhi agar kalian bisa melanjutkan ke materi yang sekarang ini. Paham? Paham. Oke, selanjutnya marilah kita bersama-sama belajar bersama bagaimana cara menentukan model matematika yang berkaitan dengan SPL TV. Sekarang Ibu akan menyajikan sebuah video.
silahkan diperhatikan. Assalamualaikum, hai sobat batik semua. Kalian pernah nggak belanja di pasar, toko makanan, atau toko pakaian tanpa tahu harga? Silakan diperhatikan, dipahami, dan dicatat poin-poin pentingnya. Kalian bingung dan penasaran, berapa ya harga satu item ini? Nah, untuk itu kita bisa menentukan dengan cara teknik penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel yang sudah kita pelajari, yaitu eliminasi, substitusi, atau campuran. Tapi sebelum kita menentukannya dan kita menggunakan teknik tersebut, kita harus tahu dulu nih cara menentukan model matematikanya. Nah, gimana cara menentukannya ya? Simak video ini sampai habis. Hai sobat batik, ketemu lagi dengan Ibu di sini. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat model matematika sebagai langkah awal penerapan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel dari suatu permasalahan konseptual yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, apa sih maksud dari model matematika? Bisa kalian lihat di sini, model matematika itu adalah suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika yang baik harus membuat bagian-bagian yang penting dan diperlukan. Untuk selanjutnya, bisa kalian lihat permasalahan berikut. Dina, Dita, dan Ina pergi ke toko kue bersama-sama. Dina membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa dengan harga Rp41.000. Dita membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 2 roti kelapa dengan harga Rp43.000. Kemudian Dina membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa dengan harga Rp42.000. Kita di sini ingin menentukan model matematika di permasalahan di kelas. Untuk caranya, pertama kita harus mencari permisalan untuk ketiga jenis roti itu terlebih dahulu. Pada umumnya, biasanya yang dipakai adalah X, Y, atau Z. Nah, jadi pada permisalan di atas bisa kita misalkan untuk roti coklat itu adalah X, roti keju adalah Y, dan roti kelapa adalah Z. Kemudian kita harus memperhatikan setiap kata yang ada pada permasalahan di atas. Kita perhatikan untuk pembelian Dina. Dina membeli 3 roti coklat, 2 roti keju, dan 2 roti kelapa dengan harga Rp41.000. Di mana tadi kita sudah memisalkan roti coklat dengan X, roti keju dengan Y, dan roti kelapa dengan Z. Sehingga bisa kita peroleh model matematikanya adalah 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan Rp41.000. Selanjutnya, perhatikan kalimat. Dita membeli 2 roti coklat, 3 roti keju, dan 2 roti kelapa dengan harga Rp43.000. Nah, kita bisa langsung peroleh model matematikanya, yaitu 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan Rp43.000. Terakhir, kalian bisa perhatikan kalimat. Ina membeli 2 roti coklat, 2 roti keju, dan 3 roti kelapa dengan harga
Baik, dari video yang sudah diberikan, apakah penjelasannya cukup mudah dipahami? Oke, jadi sudah paham semua? Kalau sudah, Ibu akan coba menampilkan sebuah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, silahkan dibacakan dulu, Onyel. Seorang pedagang menjual berbagai macam alat tulis. Suatu hari, pedagang tersebut menawarkan 3 paket yang berisi buku, pensil, dan pulpen dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Ketiga paket tersebut yaitu paket A berisi 3 buah buku, 2 pensil, dan 2 pulpen dengan harga 20.000. Paket B berisi 3 buah buku, 1 pensil, dan 1 pulpen dengan harga 14.000. Paket C berisi 2 buah buku, 3 pensil, dan 1 pulpen dengan harga 15.500. Pertanyaannya A, berapakah harga satuan buku tulis, pensil, dan pulpen? Yang B, jika pedagang menjual 3 buku tulis, 3 pensil, dan 3 pulpen, berapa harga jualnya? Oke, terima kasih Onyel. Sekarang coba kita menganalisis bersama-sama permasalahan yang telah diberikan. Pada permasalahan tersebut diketahui seorang pedagang menjual berbagai macam alat tulis. Yang mana di situ dia menjual 3 paket. Ada paket A, ada paket B, dan ada paket C. Nah, sekarang Ibu akan coba mempraktekkannya menggunakan benda konkret agar kalian lebih mudah memahami soal tersebut. Kita mulai dari paket A. Paket A, orang itu menjual 3 buah buku, kemudian 2 buah pensil, dan 2 buah pulpen. Harga jualnya berapa? 20.000. Kemudian kita lanjut ke paket B, menjual 3 buah buku ditambah 1 pensil dan 1 pulpen. Harga jualnya berapa? 14.000. Kita lanjut ke paket C, menjual 2 buah buku, kemudian 3 pensil, 1 bolpen dengan harga berapa? 15.500. Baik, yang ditanyakan berapakah harga satuan buku tulis, pensil, dan bolpen. Kemudian jika pedagang itu menjual paket 3 buku tulis, 3 pensil, dan 3 pulpen, berapa harga jualnya? Sebelum kita menjawab 2 pertanyaan tersebut, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah membuat model matematika. Bagaimana cara kita memodelkan permasalahan tersebut? Adakah yang tahu? Magdalena, silahkan. Kita bisa membuatkan permisalan, misalnya harga buku X, harga pensil Y, harga pulpen Z. Oke, dibuat permisalan, harga buku tulis X, harga pensil Y, dan harga pulpen Z. Kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kontekstual tersebut? Saya Bu. Oke, Afrina. Dapat diselesaikan dengan cara eliminasi, substitusi, atau campuran, yaitu substitusi dan eliminasi. Oke, berarti ada 3 metode yang dapat kita pilih ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode eliminasi, yang artinya eliminasi itu adalah mengeluarkan salah satu variabelnya. Boleh kita keluarkan dulu variabel X, boleh yang Y ataupun yang Z. Kemudian kalau metode substitusi itu artinya kita memasukkan salah satu variabel yang sudah diketahui nilainya ke dalam persamaan yang lain.
Kemudian yang ketiga, metode campuran. Biasanya untuk metode campuran, kalian di awal itu menggunakan metode eliminasi, kemudian kita menggunakan metode substitusi. Dari sini, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Silakan Onyel. boleh tidak variabelnya saya ganti dengan misalnya buku tulis A, Ya. pensil B, dan pulpen C. Oke, jadi pertanyaannya bolehkah variabelnya diganti? Jawabannya boleh, karena variabel itu adalah nilai yang belum pasti. Jadi boleh saja harga buku tulis kalian ganti dengan D, atau harga pensilnya E dan harga bolpennya F. Jadi terserah kalian. Jawabannya boleh. Ada yang lain? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut berdiskusi kelompok. Di mana kelompok sudah dibagi ya menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Ibu akan mengecek kembali apakah anggotanya sudah benar. Dimulai dari kelompok visual. Mana kelompok visual? Mujiati, Mahdalena, Saskia Putri, Andra, Yuliana, Wina. Lanjut kelompok auditori. Anggotanya Jihan, Nabila, Amanda, Andre, Pika, Mariamai. Oke, lanjut kelompok kinestetik. Anggotanya Oyel, Afrina, Andini, Emma, dan Miftahul Jannah. Lengkap semua ya? Sekarang ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian selesaikan dengan kelompok masing-masing. Permasalahan yang disajikan pada LKPD ini bisa kalian selesaikan menggunakan materi prasyarat, yang mana harus tahu bagaimana bentuk umumnya dari SPLTV dan harus tahu cara penyelesaian dari SPLTV itu ada berapa metode tadi yang sudah disebutkan, ada tiga metode. Oke, ibu akan bagikan yang pertama kelompok visual, kedua kelompok auditori, dan yang ketiga kelompok kinestetik. Silahkan dikerjakan, silahkan berdiskusi. Kalian bisa berdiskusi dengan teman sebaya, bisa juga menggunakan buku paket ya yang sudah disajikan, atau bisa juga menggunakan YouTube. Oke, silahkan mulai berdiskusi. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, di depan ada ya. Ya, nama kelompok dan anggotanya. Jangan lupa nama kelompoknya. Oke, anggotanya juga ya.
Kelompok visual ya. Soalnya mana? Yang ditanyakan? Jika pemenang dalam perlombaan adalah peserta dengan skor tertinggi, tentukanlah pemenang lomba tersebut. Kalian berpermisalan apa? Skor Kailanya X, Ya, skor Nurinya Y, skor Dimas Z. Oke. Silahkan disusun model matematikanya. Di sini mah. Yang pertama, bagaimana model matematika kalian? Yang pertama, Ini 3 kali skor Kaila berarti 3x ditambah 2 kali skor cerdas cermat Tambah Z. dengan skor Dimas. Maka hasilnya sama dengan 12. Berarti sama dengan 12. Adalah persamaan 1. Lanjut ke persamaan 2. 4 kali skor Kaila berarti 4x ditambah 3 kali skor Nuri berarti ditambah 2 kali skor Dimas sama dengan hasilnya 17. Itu persamaan kedua. Skor Kaila Persamaan ketiga, skor Kaila ditambah skor Nuri ditambah 3 kali skor Dimas 3Z. Maka hasilnya sama dengan 5. Oke. Tinggal kalian selesaikan. berarti X tambah Y tambah 3Z. Mau menggunakan metode apa? Eliminasi, substitusi, atau campuran? Eliminasi sama substitusi. Berarti campuran. Oke, silahkan dilanjutkan. Kelompok auditori. Soalnya apa? Mana soalnya? Tentukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Coba sebutkan persamaannya. Yang pertama apa itu? 2x ditambah 4 sama dengan 25. Yang kedua, X tambah 2Y dikurang 3z sama dengan 1. Yang ketiga, 3x dikurang 4Y ditambah 6Z sama dengan 3. persamaan satunya ini ya. Persamaan 2, persamaan 3. Kalian pakai metode yang mana ini? Eliminasi saja, substitusi saja, atau dua-duanya dipakai? eliminasi sama substitusi. Campuran berarti. Oke. Silahkan dilanjut. Terakhir kelompok kinestetik. Apa soalnya? Tentukan solusi dari SPLTV berikut. 3 Persamaan satunya yang mana? Persamaan satunya 3x ditambah 2y dikurang z sama dengan 11. Lanjut kelompok persamaan keduanya. X tambah 3Y tambah Z sama dengan 15. Persamaan ketiga 2X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 9. sama dengan 9. Kalian yang pertama pakai eliminasi persamaan 1 dan 2. Variabel apa yang dihilangkan di sini? Z. Ini bukan masuk di langkah kedua kah? Eliminasi persamaan 1 dan Langkah 1. langkah keduanya pakai substitusi.
Ya. Akan ada penilaian kelompok ya. Silahkan berdiskusi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Adalah persamaan 5. Sekarang eliminasi 4 dan 5. Ini persamaan kah? 4. Iya, persamaan 4 dan 5. Setelah dapat persamaan 4 dan 5 terus diapakan? Eliminasi lagi? Dieliminasi, Bu. Gas. Eliminasi 2x tambah y sama dengan 7. Dibagi 8x tambah 5y sama dengan 31. 100 dikali 5 dikali 1. Sudah. Belum, Bu. Langkah 2-nya eliminasi lagi. Persamaan 4 dan 5. Yang substitusi masuk di langkah keberapa? Ketiga. Baik, kita break sebentar ya. Silakan berdiri dulu, kita refreshkan pikiran dulu. Silakan berdiri, kita letakkan dulu pensilnya. Silakan membuat lingkaran di masing-masing kelompoknya. Jadi berdiri melingkar. Di dalam meja. Melingkar. Nah, ada sini. Ini ada sana nih, ada sana. Nah,
Ya, membelikan. Ya. Sudah? Angkat tangannya. Oke, kebas dulu biar enggak pegel tangannya ya. Oke, lanjut. Taruh kedua tangannya di pundak temannya. Oke. Kejauhan. Nggak apa, sini agak sini. Nggak nyampe. Oke, di luar. Melingkar. Jangan juga terlalu dekat. Oke, sudah. Enggak jadi melingkar. Nah, di situ. Tangannya menyambung ke temannya. Oke, sudah, sekarang pijat pundak temannya. Ayo ke sini. Pijat. Nabila, nak pijat temanmu. Oke. Ayo pijat temannya. Pijat yang benar, yang baik-baik, tidak boleh terlalu keras, nanti kesakitan temannya. Oke, sudah? Belum? Lanjut, pijat lagi, lanjut. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Oke, silakan dilanjutkan berdiskusinya. Sudah ketemu nilai X ya, itu berapa? X-nya 2. 2. Ya. X tadi apa? X tadi Skornya siapa tadi? Kaila. Iya. Kaila. Iya, berarti skornya Kaila 2. Iya. Nah, 4 tambah ini sama dengan 7 sama dengan 3. Ini disubstitusikan ke persamaan yang mana? Ke persamaan 4. Ke persamaan 4. Iya. Untuk mencari nilai Y. Oke, lanjutkan. Substitusikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Oh, ini juga sama. Sudah selesai kah? Udah, dikit lagi. Belum. Ini kurung enggak? Kurung. X kalian apa tadi? Oh, tidak ada ya, langsung persamaan. Ketemu nilai apa yang sudah ketemu nilai Z? Belum. Ini nilai apa ini? Z sama dengan 2. Sudah. Z-nya 2. Sekarang mencari nilai Y. Ibu mau nanya. Ya? Ini kenapa 6 dikurang 4 kenapa hasilnya malah 10? Dan ini 39 dikurang. Ini kan dikurang 6Y dikurang negatif 4Y. Kan negatif ketemu negatif jadi positif. Jadinya 6 positif 4, 10 kan? Dia ketemu kurang ini sama negatif di sini. Jadinya negatif ketemu negatif. Sudah dapat? X-nya berapa? X-nya ketemu 4. Y-nya ketemu 1/2. Nilai Z-nya 2. Ini kok kosong, ini langkah keberapa ini? Di sini. Langkah kedua. Eliminasi, substitusi.
Substitusi. Oke. 15 menit lagi. Silakan bertanya jika ada kesulitan ya. Soal yang menggunakan soal cerita cuma satu kelompok ya? Ya, visual. Visual. Yang lainnya langsung persamaan. Sudah. Ini apa? Y atau 3Y? Y aja. Nol? Iya, Bu. Skor di Max ketemu 0? Iya, Bu. Salah semua. Gimana dong? Berarti pemenangnya siapa ini? Ada yang nilainya 0. Ya Dimas. X-nya dapat 1, G-nya 3, Z-nya 2. Mana? Jelaskannya aja. Iya, mana di sini dia yang belum simpan. Itu semuanya kan? Coba 8 orang tuh nggak ada bagian. Sudah? Sudah, Bu. Nama kelompok sudah ya? Sudah, Bu. Grafik. Sepertinya nanti kita bakal ini Berapa kali kalian menggunakan substitusi? 2 kali. 2 kali. Yang pertama substitusi kebersamaan 5 dan 4. Terus yang keduanya Tunggu. Substitusi persamaan 5. Bukan dan. Substitusi persamaan 5 ke persamaan 4. Kalau dan itu kan berarti dua-duanya kayak eliminasi. Kalau eliminasi baru pakai dan. Dia kan memasukkan, kalau substitusi berarti memasukkan persamaan 5 ke persamaan 4.
Yang kedua sama dan. Enggak, substitusi X sama dengan 4 dan Z sama dengan 2. Nah, kebersamaan 1. Silakan disusun dengan rapi jawabannya ya, biar saat presentasi tidak bingung. Oke, sudah siap semua? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi kalian, dimulai dari kelompok visual. Sudah siap kelompok visual? Siap. Silakan maju ke depan. Ya. Oh, ya langsung putus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Raswa ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Kailan, Nuri dan Dimas mengikuti lomba cobek cermat dengan skor akhir seperti berikut: 3 kali skor Kaila ditambah 2 kali skor cobek cermat dengan skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 12. 4 kali skor Kaila ditambah 3 kali skor Nuri ditambah 2 kali skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 17. Skor Kaila ditambah skor Nuri ditambah 3 kali skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 5. Ditanya, jika pemenang dalam perlombaan adalah peserta dengan skor tertinggi, tentukanlah pemenang lomba tersebut. Begitu kita membuat tulisannya. Skor Kaila adalah X, skor Nuri Y, dan skor Dimas Y. Di sini model matematikanya 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 12 persamaan 1. 4x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 17 adalah persamaan 2. X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 5 adalah persamaan 3. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12. 4X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 17. Dikali persamaan satunya dikali 2 menjadi 6X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 24. Persamaan 2-nya dikali 1, yaitu 4x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 17 dikurang 2x ditambah y sama dengan 7 adalah persamaan 4. Eliminasi persamaan 1 dan 3. 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 12. X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 5. Persamaan satunya dikali 3 9x ditambah 6Y ditambah 3Z sama dengan 36. Persamaan 3-nya dikali 1. X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 5 dikali 1 menjadi X ditambah Y ditambah 3Z dan 5 kurang 9x dikurang X sama dengan 8x ditambah 5Y ditambah 3 sama dengan 31, itu persamaan 5. Selanjutnya eliminasi persamaan 4 dan 5.
2x tambah y sama dengan 7, 8x tambah 5y sama dengan 31, persamaan 4 dikali 5 yaitu 10x ditambah 5y sama dengan 35. Setelah itu persamaan 5 dikali 1 yaitu 8x ditambah 5y sama dengan 31 dikurang hasilnya 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Selanjutnya substitusikan x sama dengan 2 ke persamaan 4. 2x tambah y sama dengan 7, 2 kali 2 ditambah y sama dengan 7, 4 tambah y sama dengan 7, y sama dengan 3. Selanjutnya substitusikan x sama dengan 2 dan y sama dengan 3 ke persamaan 3. X tambah y tambah 3z sama dengan 5. 2 tambah 3z sama dengan 5. 5 tambah 3z sama dengan 0. 3z sama dengan 0. Z sama dengan 0. Jadi solusi SLC di atas adalah X kalilah sama dengan 2, Y murni sama dengan 3, Z 5 sama dengan 0. Dengan demikian, pemenang nomor cerdas cermat adalah Nuri dengan nilai 3. Oke, perhatikan untuk yang kelompok lain. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Oke, Nabila dari kelompok apa? Dari kelompok auditori. Oke, silahkan. Kenapa 4 plus y sama dengan 7, y sama dengan 3? Hasilnya dapat dari mana? Jawabannya karena 2x 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah y turun 4 pindah 2 ke kanan jadi min, jadi 7 kali 7 ini 4 sama dengan 3. Apakah sudah jelas? Jelas. Sudah jelas jawabannya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kalau sudah jelas silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan aplaus. Kita lanjut kelompok selanjutnya yaitu kelompok auditori. Silahkan maju ke depan. Gantian saya. Gantian aja.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentukanlah solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Pertama, 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25. 2x tambah 2y kurang 3z sama dengan 1. Dan yang ketiga, 3x kurang 4y tambah 6z sama dengan 3. Penyelesaiannya, untuk menentukan solusi SPLTP, langkah 1 yaitu eliminasi persamaan 1 dan 2. Di sini 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 25. Kemudian x tambah 2y kurang 3z sama dengan 1. Di sini persamaan 1 dikali 1 yaitu 2x tambah 5y tambah 4 sama dengan 25. Dan persamaan 2 dikali 2 yaitu 2x tambah 4y kurang 6z sama dengan 2. Jadi di sini y tambah 10z sama dengan 23. Eliminasi persamaan 2 dan 3. X ditambah 2y dikurangi 3z sama dengan 1. X 3x ditambah 6y dikurangi 9z sama dengan 3. 3x dikurangi 4y ditambah 6z sama dengan 3x 1. 3x dikurang 4y ditambah 6z sama dengan 3.
10Y dikurang 15Z sama dengan 0. Ini persamaan 0. Kemudian langkah yang kedua, eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya adalah Y ditambah 10Z sama dengan 23. Persamaan kelimanya adalah 10Y dikurang 15Z sama dengan 0. Persamaan keempat dikali 10, 10Y ditambah 100Z sama dengan 203. Persamaan 5 dikali 1, 10Y dikurang 15Z sama dengan 0 dikurang 115Z sama dengan 230. Jadi Z-nya adalah 2. Berikut untuk langkah ketiga, substitusikan Z sama dengan 2 ke persamaan 4. Y tambah 10Z sama dengan 23. Y tambah 10Z sama dengan 23. Y tambah 20 sama dengan 23. Y sama dengan 4. 3. Substitusikan Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 2 ke persamaan 2. X tambah Y, X tambah 2Y sama dengan 3Z sama dengan 1 Dikurang 3Z sama dengan 1. tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 1. X tambah 2 kali 3 kurang 3 kali 2 sama dengan 1. X tambah 6 kurang 6 sama dengan 1. X sama dengan 1. Jadi solusinya dari SPLTB di atas adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 3, Z sama dengan 2. Oke, silahkan dibuka pertanyaan. Itulah presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Ya, Miftahul Jannah, silakan. Perkenalkan, di sini saya perwakilan dari kelompok kinestetik. Bapak ingin bertanya, kenapa pada eliminasi persamaan 1 dan 3 yang di atas 2 dan 3 yang di atas harus dikalikan 3 dan yang di bawah harus dikalikan 1? Jawabannya, karena kami mau eliminasi variabel X, nilai yang pertama dan jika persamaan 2 dan 3, kami harus mencari agar kedua nilai sama. Jadi yang di atas kami kalikan 3, yang di bawah kami kalikan 1 supaya hasilnya sama, kemudian hasilnya adalah 0. Udah jelas? Ada yang lain? Oke, sedikit evaluasi, coba agak minggir sedikit biar temannya melihat jawabannya. Coba perhatikan eliminasi persamaan 1 dan 2. Bagian pertama ya. Pada persamaan ke-1, 2X ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan 25 dikali 1. Hasilnya 2X ditambah 5Y ditambah 4. Benar atau salah penulisannya? 4 saja kah? Ya, salah penulisan ya, ada kurang di situ. Kemudian tolong diperjelas lagi, itu dikurang atau ditambah? Itu tandanya. Ya, tandanya itu dikurang atau ditambah. Oke. Jadi hanya kurang penulisan ya. Oke, yang lainnya sudah paham? Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Silakan dilanjut kelompok terakhir, yaitu kelompok kinestetik.
Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok ini. Perhatikan. Di sini kami akan mempresentasikan atau menyelesaikan tugas kelompok kami dengan soal sebagai berikut, yaitu tentukan solusi dari SPLTV berikut. 3x tambah 2y kurang z sama dengan 11 itu adalah persamaan 1. X tambah 3y tambah z sama dengan 15 adalah persamaan 2. Dan 2x kurang 2y tambah z sama dengan 9 adalah persamaan 3, dengan cara penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu eliminasikan persamaan 1 dan 2. 3x tambah 2y kurang z sama dengan 11. 3x tambah 5y. X ditambah 3y. X tambah 3y tambah z sama dengan 15. Hasilnya yaitu 4x tambah 5y sama dengan 26 persamaan 4. Yang kedua, eliminasikan persamaan 1 dan 3. 3x tambah 2y kurang z sama dengan 11. 2x tambah 3y tambah z sama dengan 15. Hasilnya yaitu 5x sama dengan 20. X sama dengan 4 persamaan 5. Substitusikan persamaan 5 ke 4. 4 kali 4x tambah 5z sama dengan 26. 4x kali 4 4 kali 4 tambah 5z sama dengan 26. 16 tambah 5z sama dengan 26. 5z sama dengan 10, z sama dengan 2. Substitusikan x sama dengan 4 dan z sama dengan 2 ke persamaan 1. 3x tambah 2y sama min 3x tambah 2y kurang z sama dengan 11. 3 kali 4 tambah 2y kurang 2 sama dengan 11. 2y tambah 10 sama dengan 1. 2y sama dengan 1. Y sama dengan 1 per 2. Jadi solusi dari SPLTV di atas adalah x sama dengan 4, y sama dengan 1 per 2, dan z sama dengan 2. Untuk sesi tanya jawabnya kami buka. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok visual ingin bertanya. Di situ mengeliminasikan persamaan 1 dan 3. 5x sama dengan 20 diapakan supaya hasilnya x sama dengan 4. 5x sama dengan 20, x sama dengan 4. Nah, kenapa bisa ketemu nilai 4? Itu dibagi apanya? Berapa dibagi berapa? Itu dibagi 5. Oke, sudah? Sudah. Kalau sudah, silahkan ditutup. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siang. Berikan aplaus. Baik,
Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Ibu akan umumkan dari ketiga kelompok terbaik dari kelompok auditori, karena kelompok auditori semuanya bekerja sama, semua menjelaskan. Silakan berikan aplaus untuk kelompok auditori sebagai apresiasi. Oke, ada sedikit evaluasi ya. Semuanya sebenarnya sudah bekerja dengan bagus, bekerja sama dengan baik, tapi ada sedikit evaluasi bagi kalian yang presentasi di depan, bagi yang masih diam, tidak ikut menjelaskan, tolong ke depannya diperbaiki lagi. Namanya kita bekerja kelompok, jadi artinya semuanya harus bekerja. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama atas pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Nabila, silahkan. Saya dapat menyimpulkan bahwa SPLUI merupakan materi matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan angka di laman. Oke, ada yang lain? Saskia? Ya, silakan. Setelah mempelajari materi ini, kita jadi tahu bahwa SPLTV dapat digunakan untuk menentukan keuntungan atau laba yang mana dapat kami terapkan dalam mapel kewirausahaan. Oke, kebetulan di sini kalian jurusannya OTKP ya. Dan di OTKP itu kalian mempelajari mapel kewirausahaan. Dan di mapel kewirausahaan kalian harus menciptakan sebuah produk yang mana produknya harus dijual. Dan saat kalian menjual produk tersebut, pastinya kalian akan menentukan atau menghitung keuntungan atau laba yang kalian peroleh. Di situ kalian bisa menerapkan SPLTV untuk menghitung laba atau untungnya. Paham ya? Oke, sekarang Ibu akan melakukan refleksi terhadap kalian mengenai mata pelajaran yang kita pelajari pagi hari ini, yaitu materi tentang SPLTV. Ibu akan menyebutkan 4 soal, silahkan dijawab dengan ditulis di bukunya masing-masing. Persiapkan alat tulis dan bukunya. Sudah siap? Sudah. Soal pertama. Bagian mana yang menurutmu sulit di pelajaran ini? Langsung jawabannya saja ya. Bagian mana yang menurutmu sulit di pelajaran ini? Misalnya dalam menentukan eliminasinya kah atau substitusinya. Sudah? Lanjut, nomor 2. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Soal nomor 3. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada siapa kamu meminta bantuan untuk mempelajari atau memahami pelajaran ini? Terakhir, soal terakhir. Jika diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Jadi untuk diri sendiri. Penilaian untuk diri sendiri. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan di rumah sebagai bahan latihan ya. Perhatikan slide di depan. Untuk penugasan di rumah bisa kalian akses melalui link Google Form berikut. Yang mana nanti link berikut akan dibagikan atau di-share ke grup WA kelas. Penugasan rumah ini bersifat opsional, maksudnya opsional, banyak pilihan untuk mengerjakan di situ. Ya,
Yang pertama, boleh kalian mengupload PDF. Hasil pekerjaannya tadi diketik, dijadikan PDF, baru diupload. Boleh juga berupa infografis bagi kalian yang menyukai presentasi. Atau kalian membuat voice note, rekaman suara. Yang terakhir, bisa kalian membuat video dari hasil penyelesaian tugas kalian tadi. Paham untuk tugasnya? Paham. Jadi pengumpulan tugasnya silahkan disesuaikan dengan kemampuan dan minat masing-masing. Paham ya? Oke, sekarang kita bermain game sebentar ya. Silahkan berdiri semua. Gamenya, game clap boom. Aturan mainnya, kalau ibu bilang clap berarti tepuk tak. Clap tepuk tak. Nah, kalau ibu bilang boom berarti tepuk meja. Kalau ibu bilang pen berarti ambil pena. Jadi harus berpasangan. Ada pasangannya semua kah? Ya. Dua-dua. Ya. Ada pasangannya, taruh satu pena di tengah-tengah. Ibu saya gimana? Ini bertiga. Ya, bertiga. Mana penanya? Ini Bu. Pena. Kalian berdua. Ini berdua. Sudah, penanya sudah? Sudah siap? Oke, mulai. Konsentrasi. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Pen. Siapa yang mendapatkan pena? Oke, silakan duduk kembali. Baik. Materi hari ini cukup sekian dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu kita melanjutkan bab baru, yaitu materi sistem pertidaksamaan linier. Terlebih dahulu tolong dipelajari di rumah ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong dipimpin berdoa. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Untuk agama non-muslim silakan menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga. Tadi habis dari telat, saya ikut di banget. Gimana rasanya juga habis ngajar? Terus tujuan pembelajarannya tadi Bu Ika nyampaikan beberapa kan Bu Ika? Ya, Dari ada tujuan dua tujuan itu semuanya menurut Bu Ika sendiri terlaksana Bu Ika? menurut saya ya 80% bisa dibilang terlaksana Pak. 80%. Mungkin anak masih antusias Bu ya? Iya. 80%.
kalau misalkan kalau 80% kan ada kemungkinan sampai 100% kan Bu. Nah, kira-kira Bu, dengan ini masih pagi, ada kemungkinan nanti bisa ditingkatkan. Kira-kira Bu Ika punya gambaran nggak untuk meningkatkan apa ya? Biar 100%. Kebetulan ini kan materinya SBLPT, Pak. SBLPT itu kan sering berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi aja saya hanya menggunakan benda konkret kayak buku tulis, pensil, dan bolpen. Nah, kemungkinan kalau misalkan waktunya 3 jam pelajaran itu mungkin saya bisa lebih menambahkan banyak lagi benda konkretnya lagi agar mereka bisa lebih mudah untuk memahami permasalahannya. Karena ini kan waktunya cuma 2 jam, jadi saya hanya menampilkan satu permasalahan aja tadi. Iya. Satu permasalahan yang menggunakan konkret ya. Kalau dari kan Bu kan juga terapkan diferensiasi nih Bu. Diferensiasi. Coba ceritakan Bu, minta tolong. Kira-kira masih adakah kekurangannya atau sudah maksimal yang tadi? Diferensiasi di sini saya kan membagi 3 kelompok, Pak ya. Ada yang kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Sebelumnya mereka kita tes dengan mengisi angket, mereka gaya belajarnya masuk di mana, dan setelah itu terbentuklah 3 kelompok ini. Setelah mereka melalui proses kayak berdiskusi, memperhatikan permasalahan, sampai memperhatikan video segala macam, itu dari kelompok kinestetik mungkin yang agak kurang ya, karena kinestetik itu akan lebih mudah memahami jika ada mereka menyentuh langsung, gerak langsung gitu. Dan dari permasalahan yang ditampilkan di LKPD tadi mungkin masih pemahaman belum bisa diterapkan di kayak langsung menyentuh, langsung gerakan gitu, masih kurang di situ. Kalau untuk kelompok visual sudah auditori aman. Berarti hambatannya di kelompok kinestetik ya. Karena Bu Eka tahu hambatannya secara umum, berarti kan ada terobosan atau angan-angan kira-kira untuk kinestetik ini seperti apa sih atasinya, kira-kira apa Bu? Ya, kalau kinestetik menurut saya, kalau kami menyediakan permasalahan di LKPD, mungkin saya harus juga menyediakan benda konkret yang bisa mereka awasi secara langsung, bisa mereka amati secara langsung, bisa melalui gerakan gitu. Jadi secara keseluruhan saya melihat itu sudah bagus, anak juga antusias karena beberapa yang harusnya mereka inginkan sudah tersedia lah. Ya. Termasuk penugasannya juga Bu Eka sendiri kasih keluasan, silahkan diupload bentuk PDF, bentuk video, bahkan bentuk rekaman itu ya. Mungkin salah satu untuk mengakomodir ya diferensiasi program Bu Eka ya. Mungkin tidak banyak Bu Eka ini, terima kasih sebelumnya waktunya. Yang mudah-mudahan Bu Eka sendiri juga sudah menjawab, kira-kira hambatan yang tadi solusinya mungkin tidak konkret. Salah satunya, dan mungkin kalau dengan semangatnya anak-anak, misalkan jika seandainya matematika ditaruh di jam pertama, mungkin bisa jadi ada kemungkinan tidak seantusias pagi ini kan. Kira-kira gimana Bu Ika kalau misalnya di jam terakhir anak-anak ngantuk dan lainnya, kira-kira apa ini? Kalau di jam terakhir itu memang Pak Rawan yang ngantuk, apalagi yang sudah di bagian belakang itu harus susah berkonsentrasi. Jadi kalau dari saya harus ada SDQ lah untuk meningkatkan atau membangunkan mood mereka lagi biar fresh lagi, biar semangat lagi belajarnya. Jadi mungkin di sela-sela anak kurang konsentrasi, ini kayaknya pas untuk SDQ, mungkin kedepannya seperti itu mereka ya. Pas berarti perasaannya sudah agak lega lah ini, anak antusias yang luar biasa. Sebelumnya terima kasih Bu Eka, ini tidak ada maksud untuk menilai, hanya saya ingin tahu dan bahkan Bu Eka sendiri sudah bisa kira-kira hambatan yang tadi terkendala ke depannya seperti ini loh atasinya. Terima kasih Bu Eka. Sebelumnya ya saya dari observasi memerlukan waktu,
terus ikut observasi juga mungkin sedikit mengganggu misalkan, bahkan ini di pasca juga diajak ngobrol ya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.